Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah selesai mengkaji surat Al-Fatihah dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, dan kali ini kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu, dan apakah tanda-tanda dari orang-orang yang bertakwa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, terlebih dulu perlu kita ketahui apa isi ringkas dari ayat-ayat itu. Ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah yang akan kita pelajari sekarang ini berbicara tentang dua hal. Pertama, tentang kebenaran Al-Quran dan untuk apa Al-Quran itu diturunkan. Kedua, dan ini yang sebenarnya merupakan inti pesan dari ayat-ayat ini, adalah penjelasan tentang orang-orang yang bertakwa. Apa tanda-tanda ketakwaan itu dan bagaimana hubungannya dengan rukun iman dan rukun Islam. Baik, sekarang kita baca bersama-sama surat Al-Baqarah. Kita bagi dua ini, surat Al-Baqarah 1 sampai 3 dulu, sedangkan yang 4 dan 5 insya Allah pada pelajaran berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul adzim. Kita lihat di sini dimulai dengan alif lam mim. Ini adalah huruf-huruf lepas, bukan sebuah kata sehingga dia tidak punya makna. Apa maksud dimulainya surat-surat tertentu dalam Al-Quran dengan huruf-huruf lepas? Ini merupakan wilayah penafsiran. Ya. Ada berbagai macam penafsiran tentang ini, tapi tidak akan kita jelaskan dalam kesempatan ini. Kita sekarang masuk ke mufradat. Tadi ayat dimulai dengan dzalikal kitabu. Dzalika itu adalah kata tunjuk untuk jauh, maka kita artikan ini itu. Ya. Sedangkan Alkitab artinya kitab. Kalau kita baca lengkap, dzalikal kitabu artinya kitab itu. Ya. Oke. La artinya tidak atau tidak ada. Raiba, keraguan. Ya. Kata lain dari raiba ini syakkun. Ya, artinya keraguan. Sudah masuk bahasa Indonesia syak, wasangka, itu ragu-ragu. Ya. Raibun, keraguan. Fihi, terdiri dari huruf fi dan domir ha. Domir hi atau hu, ini adalah domir atau kata ganti orang ketiga laki-laki tunggal. Maka fihi artinya di dalamnya. Oke. Hudan, petunjuk. Huda, ya, hidayah sama. Hidayah artinya petunjuk. Al-muttaqin dijamak, mufradnya adalah al-muttaqi. Al-muttaqi orang yang bertakwa, al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi ini mufrad, tunggal, ini jamak. Mimma
terdiri atas min dan ma. Min itu dari, ma itu apa. Ya, apa bukan pertanyaan, tapi apa di sini menunjukkan suatu benda, ya, atau sesuatu. Mimma artinya dari apa. Ya. Rozaknahum, rozakna dari rozako, memberi rizki. Rozakna berarti kami beri rizki. Ya, kami memberi rizki. Nah, masih ingat? Sudah kita pelajari adalah satu bentuk dhamir atau kata ganti untuk orang pertama jamak. Ya. Rozakna, memberi rizki. Yukimu, untuk seorang laki-laki tunggal, orang ketiga. Yukimu, kalau orang banyak yukimuna. Ya, huwa yukimu, hum yukimuna, artinya mendirikan atau menegakkan. Yukminu, ya, beriman. Ini untuk tunggal, yukminuna untuk jamak. Yunfiku, sama dengan ini semua, tunggal untuk orang ketiga, laki-laki atau mudzakkar. Jangan kalau banyak, yunfikuna. Ya, coba dengan ingat, yukimu, yukimuna, yukminu, yukminuna, yunfiku, yunfikuna. Ya. Mendirikan, beriman, menafkahkan atau menginfakkan. Yunfik. Sekarang mari baca dan diartikan berdasarkan penjelasan mufradat yang sudah diberikan tadi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya. Pasti bisa sudah menerjemahkan. Dzalikal kitabu, kitab itu la raiba fihi. Masih ingat ya? La, tidak ada raiba, keraguan fi di dalamnya. Ya. Oke. Hudan lil muttaqin. Hudan tadi apa? Hidayah, petunjuk, ya, li bagi siapa? Al muttaqin. Nah, lalu dilanjutkan, siapa al muttaqin? Orang-orang bertakwa itu yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina, yaitu orang-orang atau mereka yang apa? Yu'minuna. Oke, apa yang diimani, yang dipercayai? Al-ghaib, yu'minuna bil ghaibi, yang gaib. Ya. Lihat di sini kata yu'minun itu selalu diikuti dengan bi, ya. Bi, maka kita artikan beriman kepada al-ghaib, hal yang gaib. Ya. Hal yang gaib ini yang pertama tentu adalah Allah sendiri. Kemudian juga hal-hal lain yang tidak bisa kita ketahui secara kasat mata sekarang, seperti surga, neraka, itu semua adalah ghaib. Ya. Wa yuqimunas sholata. Ya, tadi sudah yuqimun apa? Mendirikan atau menegakkan, ya. Wa mimma razaqnahum, kami sudah memberikan rizki kepada mereka. Ya. Mimma, dan dari apa yang sudah kami berikan rizkinya untuk mereka, yunfikuna, mereka itu berinfak. Ya. Mudah-mudahan sudah jelas makna dari ayat-ayat ini. Sekarang kita masuk ke latihan. Ungkapan ini, Al-Qur'anu kalamullah. Ya. Quran jelas, kalam adalah kalam. Kalamnya siapa? Kalamullah. Sudah dipelajari kemarin, ini struktur idhofah. Ya. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah.
Anzalallahul Qur'ana hudan linnasi. Oke, anzala itu artinya menurunkan. Ya, coba dipahami dan diterjemahkan. Anzalallah, anzala menurunkan. Siapa yang menurunkan? Allahu. Apa yang diturunkan? Al-Qur'ana. Untuk apa diturunkan? Hudan, sebagai petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Linnasi, untuk segenap manusia. Oke. Kalimat berikutnya. Kitabullahi haqqun la raiba fihi. Ya, kitabullah, ya, ini struktur idhofah. Ya, haqqun itu hak, benar. La raiba fihi tadi sudah ada di ayat yang kita baca. Al-muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Banyak ini berarti apa? Yu'minuna, ya, billahi. Saya ingatkan yu'minu itu mesti bi, ya. Tidak ada yu'minuna ila, yu'minuna ala, tidak ada. Yu'minuna mesti bi, ya. Jadi mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Al-yaumil akhir. Al-qiyamatu haqqun la raiba fiha. Al-qiyamatu, hari kiamat, ya. Haqqun tadi sudah ada, ya. Nah, ini hadis yang terkenal. As-sholatu imaduddin. Imad itu artinya tiang. Nah, coba diterjemahkan. As-sholatu wajibatun alal muslimin. As-sholatu jelas, wajibatun artinya ya sudah bahasa kita, alal muslimin. Nah, kalau wajibah itu mesti ala. Enggak bisa wajibah ila, wajibah bi atau wajibah fi, itu mesti ala. Thalabul ilmi faridatun. Ya. Thalabul ilmi, ya, mencari ilmu itu faridah. Faridah. Salat 5 waktu itu salat fardu. Nah, itu artinya faridah. Atas siapa? Ala kulli muslimin. Kulli artinya setiap. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Coba di terjemahkan, ya, ungkapan-ungkapan. Saya kira ini, kemudian kita masuk ke tugas. Ini tugasnya adalah menerjemahkan surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas, surat yang sangat-sangat penting, yang sering kita baca di dalam sholat-sholat kita, dan ini adalah surat yang menegaskan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu mufradat di sini, ya. Qul huwallahu ahad, ya. Qul saya kira sudah paham, katakanlah. Wallahu ahad, Allahus samad. As-samad artinya tempat meminta atau tempat bergantung, ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, yalid artinya melahirkan, yulad dilahirkan. Lam berarti tidak. Lam yalid walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kufuwan artinya sekutu. Lam yakun berarti tidak ada, tidak punya. Ya, lam yakun lahu, dan dia tidak mempunyai kufuwan. Kufuwan artinya sekutu, tidak punya sekutu ahadun, seorang pun. Ya. Nah, ini dihafalkan, dibaca dengan benar, kemudian diterjemahkan. Saya kira ini bagian pertama dari surat Al-Baqarah 1-5. Alhamdulillah, demikian tadi kita sudah mengkaji ayat-ayat dari surat Al-Baqarah 1-3, dan akan kita lanjutkan pada bagian kedua nanti, Al-Baqarah 4-5, yang juga masih berbicara tentang orang-orang yang
bertakwa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.